إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia setelah kita melakukan amalan ibadah adalah merupakan amalan hati yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tanda bagi keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia, yang itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Namun kebahagiaan yang kita tampakkan setelah kita melakukan amal ibadah tidaklah cukup dengan sendirinya. Perlu kita iringi setelahnya dengan 3 perkara yang juga tidak kalah pentingnya. Yang pertama yaitu dengan kita menghadirkan rasa takut apabila amal ibadah kita tidak diterima setelah kita melaksanakan amal ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang berbuat kebaikan setelah ia melakukannya dengan hati yang penuh dengan rasa takut, mengetahui bahwasanya sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Pada ayat ini berisi penjelasan akan kekhawatiran orang-orang yang beramal soleh akan hilangnya amal soleh tersebut, dan ketakutan mereka inilah yang akan mendorong mereka untuk melakukan perkara yang kedua, yaitu agar kita memperbanyak doa kita agar amalan kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kekeliruan yang kita lakukan dalam amal ibadah kita dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Dan perkara yang ketiga, agar kita berupaya agar amal-amalan ibadah yang telah kita lakukan, agar kita berupaya untuk menjaga amalan-amalan ibadah yang kita lakukan agar tidak hilang setelah kita melaksanakannya. Jamaah salat Jumat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan akan senantiasa berusaha untuk menggelincirkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai usaha dan trik-trik mereka. Terkadang mereka akan menggoda kita untuk meninggalkan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan mengerjakan larangan-larangannya. Dan apabila ini gagal, mereka akan menggoda kita untuk melakukan amalan yang tidak diutamakan, sedangkan meninggalkan amalan yang diutamakan. Dan apabila ini juga gagal, mereka akan membiarkan kita untuk melakukan amal kebaikan. Akan tetapi, di penghujung setelah kita melakukan amal kebaikan tersebut, mereka akan memasangkan jebakan dan perangkap sehingga amal-amalan yang telah kita lakukan dapat terhapuskan dan hilang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah telah memperingatkan hal ini di dalam salah satu ayat Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan janganlah engkau membatalkan amalan-amalan kalian. Syekh Sa'di menerangkan bahwasanya pelarangan pembatalan amalan pada ayat tersebut juga mencakup pada pembatalan amalan ketika setelah amalan itu dilakukan. Entah ia batal dengan cara ia menyebut amal tersebut, atau dengan entah dia membanggakan amal tersebut, atau entah dia bersifat ria dengan amalan tersebut, ataupun dengan maksiat yang ia lakukan setelahnya yang dapat menghapuskan kebaikan daripada amalan tersebut. Maka kita sepantasnya bagi seorang muslim patut senantiasa terus waspada dan berhati-hati untuk menjaga amal-amalan kebaikan yang telah kita lakukan, yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup kita, agar kiranya amalan tersebut tidak dihapuskan oleh perangkap-perangkap, oleh penghapus-penghapus amalan yang telah dipasang oleh musuh kita bersama, setan laknatullahi alaih. Cukuplah firman Allah ini menjadi peringatan bagi kita. An tuhbitu a'malakum wa antum la tash'urun. Dikhawatirkan amal-amalnya terhapuskan sedangkan mereka tidak menyadarinya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya lah orang-orang yang telah menunaikan tugas mereka, menunaikan tugas penghambaan mereka dengan benar dan baik, serta melakukan amalan-amalan mereka dengan sikap yang cerdas. Dan di antara sikap yang cerdas dalam melakukan amalan ialah dengan menjaga amalan-amalan tersebut agar tidak terhapuskan nantinya, agar tidak terhapuskan dan sia-sia nantinya. Ibarat seseorang yang memanen buah dengan karung yang bolong, maka ketika ia kembali,
ia tidak mendapatkan apa-apa lagi selain karung yang kosong. Maka kita berdoa dan berharap kepada Allah banyak untuk agar Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang dapat menghapuskan amalan-amalan kita, dan agar Allah dapat menerima setiap daripada amalan-amalan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'da'aka ya azizu ya azizu ya qahhar ya rabbal alamin. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.